Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel ini. Salam sehat dan sukses selalu kepada kita semua. Tetap semangat bertani kopi. Mudah-mudahan dengan kita berbagi pengetahuan ataupun informasi tentang perkopian, hasil panen kita bisa menjadi lebih maksimal. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi atau belajar bersama, yaitu tentang cara membedakan 3 jenis tunas pada pohon kopi. Jadi pada pohon kopi kita mengenal yaitu jenis-jenis tunas dan apa kekurangan dan kelebihannya akan kita pelajari bersama-sama pada kesempatan kali ini. Ini adalah jenis kopi robusta yang kita sambung. Sudah kita sambung. Ini kita lihat. Ini adalah tunas raja. Jadi langsung saja kita akan belajar mengenali ataupun memahami dan juga menentukan sih mana yang tunas raja, mana yang tunas ranting, dan juga mana yang tunas cacing. Jadi langsung saja, yang pertama tunas raja. Jadi tunas raja itu mempunyai ciri-ciri, itu ada siripnya. Jadi misalkan ya, ini dari dulu, misalkan masih muda, ini sudah kelihatan ada sirip-siripnya. Jadi ini sirip yang sudah membesar, ini juga. Jadi sampai sana, sampai apa namanya itu, ujung pupus itu mengeluarkan sirip. Jadi dia akan semakin memanjang sana dengan mengeluarkan cabang ataupun siripnya, sehingga untuk perantingan ataupun percabangan ini lebih jaraknya lebih dekat. Jadi harapannya dengan kita memelihara tunas raja, hasil ataupun buah kopi dapat menjadi lebih banyak ataupun lebih maksimal. Adapun ciri yang kedua, dia akan menjulang ke atas. Jadi kalau tunas raja ini kita lihat dari pangkal cabang, dia akan menjulang ke atas. Jadi mempunyai ciri yang seperti itu. Di samping itu juga rantingnya, ranting ini jadi kelihatan lebih besar dibandingkan dengan tunas ranting biasa. Jadi dia akan lebih besar dan mempunyai bentuk yang gepeng kayak gini. Yang ketiga yaitu biasanya kalau masih kecil dia tumbuh di bawah tunas mata air. Jadi di daerah sini. Jadi biasanya di daerah sini ya. Nanti kita perlihatkan contoh di pohon yang lain. Jadi tunas raja ini kalau pemeliharaan kopi saya itu harus saya pelihara. Jadi harapannya dengan tunas raja hasil lebih maksimal karena dibandingkan dengan tunas air. Kalau kita memelihara tunas raja, misalkan dalam satu pohon kita memelihara 3 cabang saja, itu akan hampir sama bila kita juga memelihara tunas ranting itu sekitar 10-13. Jadi hasilnya akan lebih maksimal. Tetapi perlu diketahui bahwa tunas raja itu tetap juga ada pengaturan kita dalam perawatan percabangan. Misalnya tunas raja yang berbalik arah itu tetap kita potong. Jadi nantinya agar tidak tumpang tindih dengan tunas-tunas yang di bawahnya, sehingga akan menghalangi perkembangan atau pertumbuhan
percabangan ranting, dan juga pembuahan kopi yang di bawahnya. Yang kedua kita mengenal yaitu dengan istilah tunas ranting. Jadi tunas ranting ini batangnya itu lebih kecil bila dibandingkan dengan tunas raja. Jadi ini misalkan ini adalah tunas ranting biasa, ini yang baru saja kita sambung. Ini kebetulan penyambungannya menggunakan tunas ranting, jadi dia lebih kecil daripada tunas raja. Adapun ciri-cirinya itu di samping lebih kecil, dia tidak mempunyai sirip, tapi mempunyai pupus lanjutan kayak gini. Jadi kalau kita pelihara tunas ranting ini bisa memanjang juga karena ada kelanjutan pupusnya. Dan kemungkinan besar tunas ranting misalkan kita pelihara ataupun kita rawat, kita melakukan rutinitas pemangkasan pada tunas-tunas cacing misalkan, itu bisa tumbuh menjadi tunas raja. Jadi tetapi memakan waktu 1 atau 2 tahun, itu tetap bisa tumbuh menjadi tunas raja. Yang ketiga yaitu ada tunas cacing. Jadi tunas cacing itu harus kita buang ya untuk tunas cacing karena dia tidak produktif. Ini contoh tunas cacing. Jadi dia tumbuh di tunas ranting. Jadi bisa di tunas ranting ataupun kita lihat di sela-sela dombolan buah kopi. Jadi tunas ranting ini harus dibuang. Jadi kenapa harus dibuang? Karena dia tidak kalau kita tetap ada buahnya tapi tidak produktif. Jadi dia biasanya hanya tumbuh sekitar 2 atau 3 ruas. Dia mempunyai ciri tidak ada pupus lanjutan. Jadi meskipun sampai tua misalkan kita pelihara, dia tetap ada 2 atau 3 ruas. Jadi dia tidak produktif. Mengeluarkan buahnya pun dia tidak sebanyak dombolan daripada tunas raja ataupun tunas ranting yang kita pelihara. Jadi ini harus dibuang. Dia tidak bisa memanjang misalnya. Yang paling penting juga jangan pernah melakukan penyambungan dengan tunas cacing. Jadi kita harus membuangnya. Ini tunas cacing, ini cuma segini, dia tidak ada pupus lanjutan, jadi kita buang aja ya. Mungkin cukup jelas perbedaan antara tunas raja, tunas ranting, dan tunas cacing. Jadi kesimpulannya ya, yang saya sudah lakukan itu kita memelihara tunas raja, tapi misalkan tunas ranting juga kita tetap pelihara karena nantinya tunas ranting pun bisa tumbuh tunas raja. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.